Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada praktikum ini kita akan mencoba 4 kasus ya. Kasus yang pertama adalah list to comprehension list. Lalu kasus yang kedua adalah function to anonymous function. Lalu yang ketiga adalah meneruskan fungsi sebagai argumen untuk fungsi yang lain. Lalu kasus yang keempat adalah fungsi yang mengembalikan fungsi yang lain, tapi di sini bukan rekursif. Nah, setelah kita lihat beberapa kasus tadi, kita mulai bahas dari kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama, di sini Anda diminta memperhatikan coding. Ada fungsi get genap list. Ya, get genap list, dia memiliki satu inputan L, ya, yaitu list. Di sini get genap list dipanggil dalam fungsi main, ya, di mana L diambil dari inputan yang dipecah, yang di-split menggunakan map, ya, fungsi map ya di sini. Jadi nanti inputannya harus berupa angka, ya, karena di sini integer dan dipisahkan dengan spasi. Ya, kita coba kode ini kita copy ke Notepad, ya. Setelah Anda copy ke Notepad, ya, jangan lupa sekali lagi jika Anda mengcopy dari file Word atau file yang lain, ya, atau file PDF, perlu Anda lakukan indentasi ulang karena Python itu pastinya sangat rigid untuk indentasi. Nah, di sini Anda bisa lihat, ya, kita bahas untuk fungsi get genapnya. Ini di sini sudah saya indentasi ulang, ya. Dan kalau di sini saya jalankan seharusnya tidak ada masalah. Di sini dia sudah jalan, ya. Ini sudah saya jalankan. Kasus 1 inputannya harus integer dan dipisahkan menggunakan angka. Misalnya seperti ini, ya. 1 spasi 3 spasi 5 spasi 8 spasi 6. Maka yang diambil adalah nilai yang genap, 8 dan 6. Nah, prosesnya di sini Anda bisa lihat inputannya berupa list, ya. Berupa list, lalu diambil n-nya, ya, len-nya, ya, len-nya list ini, len-nya list L dimasukkan ke variabel n. Lalu di sini kita membuat new list, ya, new L, ya. Kita definisikan kosong. Lalu di sini kita buat iterasi, ya. Kita buat iterasi for i in range n. Ya, lalu jika L indeks ke i modulo 2 sama dengan 0, maka kita lakukan append pada new L. Jadi yang di-append kalau nilai yang genap. Nah, new L ini akan di-returnkan, ya. Jika ini memang semuanya ganjil, ya, new L akan kosong, ya. Seperti ini. Ya, kalau seperti ini dia sebentar, ini kok ada error. Kita coba 193. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kelihatannya tadi ada kesalahan, ya. Ada kesalahan input, ya. Nah, ini hasilnya harusnya list yang kosong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ganti isi dari fungsi get genap list dengan teknik comprehension list. Ya, kemarin teknik comprehension sudah kita bahas. Nah, di dalam penyelesaiannya kita lihat di sini codingnya ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 line. Di sini ketika kita ubah bentuknya menjadi comprehension list, akan berubah maksimal menjadi 2 baris coding.
atau nanti bisa jadi satu garis coding. Ganti semua coding yang ada di dalam cetak miring, berarti ini ya. Lalu diubah ya, disesuaikan. Nah, kita lihat ya, kita lihat lagi comprehension list itu seperti apa. Saya ingatkan lagi, ini adalah materi comprehension list yang kemarin sudah kita bahas. Di sini ada list fruit ya. Lalu di sini ada new list. Di sini ada for x in fruit ya. Lalu if a in x. Berarti jika ada huruf a di dalam x itu akan mengacu pada elemen yang ada di dalam fruits ya. Lalu new list append x. Nah, ketika diubah menjadi comprehension, dia akan berubah menjadi new list x for x. Ya, kita bisa gantikan gunakan variabel x for x in fruit if a in x. Lalu di sini kita cetak new list-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan coding yang tadi ya kita ubah menjadi bentuk comprehension. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh solusi ya untuk kasus 1. Jadi ini soalnya aslinya seperti ini kan, ada written-nya, kecuali written-nya tidak saya komen. Nah, dapat dilihat ya tadi seperti contoh comprehension list yang sebelumnya. Di sini saya gunakan x ya, saya ubah x saja biar ngikut yang tadi for x ya, x for x in L berarti ya, berarti kan dia ngambil dari in L, nggak usah pakai range ya, kita gunakan in L saja. Kalau in L berarti kan dia langsung ngambil nilainya, dia ngambil terurut dari indeks pertama ya, yaitu indeks ke-0 sampai dengan indeks terakhir yaitu n-1 ya. Lalu artinya di sini x ini adalah isi dari elemennya ya kan, isi dari elemennya. Modulo 2 sama dengan 0. Jadi jika modulo 2 sama dengan 0 sama dengan new L. Nah, sekarang kita coba untuk codingnya kita jalankan ya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh proses penjalanannya ya. Saya running. Ini ketika saya jalankan dengan 1, 2, 6, maka angka satunya akan hilang. Ya, ini kita coba running ulang. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya isi 5, 6, 8, 1. Maka ini yang dicetak 6 dan 8. Ini saya cetak dulu ya, print L dulu di sini. Ya, 5, 6, 8, 1 sebagai list. Ketika saya ambil genapnya saja, maka yang dicetak 6 dan 8. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi ini sudah menjadi salah satu solusi. Nah, mungkin Anda bisa coba otak-atik lagi ya, pahami lagi jika masih tidak paham ya. Kalau masih tidak paham lagi, nanti bisa ditanyakan pada waktu Google Meet. Lalu untuk kasus yang kedua, kasus yang kedua adalah mengubah function to anonymous function, atau di sini nanti menggunakan lambda. Ya, di sini ada coding ya. Kita copy saja codingnya ya. Ini kita copy codingnya ini ke Notepad. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini codingnya. Ini jangan lupa indentasi ulang ya. Ini sudah saya lakukan indentasi ulang. Ada get nama, variabelnya nm, print nm, get name, variabelnya name, returnnya name. Nah, di sini kita lihat ini no return ya, no return. Kalau yang ini return.
Nah, lalu yang berikutnya di sini pada fungsi main ada get nama adi. Di sini penjelasannya fungsi sebagai prosedur. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya no return. Ya, atau di dalam bahasa pemrograman lain adalah void. Ya, fungsi void. Ya. Jadi ini fungsi no return atau fungsi void. Nah, kita panggil get nama adi, dia langsung print, ya, langsung cetak. Lalu di sini ada nim sama dengan get nim. Ya, nim sama dengan get nim. Karena di sini nim diinputkan masuk ke get nim, di return, ya, di return berarti dikembalikan, ya, ditampung, diassign ke variabel nim. Lalu baru kita cetak pada fungsi main. Lalu yang berikutnya di sini fungsi langsung dipanggil pada fungsi lain. Ya, maksudnya fungsi lain ini adalah print. Print ini sebetulnya juga fungsi. Ya, jadi di dalam fungsi print kita manggil fungsi getName. Di dalam fungsi kita memanggil fungsi lagi. Ya, jadi getName langsung kita print seperti ini. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, Pak, kok di sini no return, yang sini kok return? Ya, itu biar nanti kelihatan bedanya ya. Memang ada dua macam kode, yang dua macam fungsi ya, secara garis besar yaitu no return dan return. Lalu yang berikutnya di sini kita membuat fungsi anonim. Ya, fungsi anonim di sini nama, lambda itu untuk membuat fungsi anonim, inputnya nm, outputnya print nm. Ya. Nah, ini untuk memanggil fungsinya ini. Jadi nama fungsinya ini nama. Ya. Jadi ini nama, jadi semacam nama fungsi. Ya, perhatikan nama fungsi itu pakai dalam kurung. Ya, pakai dalam kurung. Nah, ini jadi nama, ini jadi fungsi ini untuk memanggil. Ya. Maka kita bisa perlakukan ini langsung cetak karena di dalamnya perintah print. Lalu yang berikutnya kita membuat fungsi anonim yang lainnya. Di sini ada nim, lambda untuk membuat fungsi anonim, inputnya nim, outputnya nim. Tapi nim di sini beda ya nanti ya. Jadi ini akan masuk, dia akan manggil nim di sini, ya. Nilainya akan di return, langsung dicetak. Ya. Jadi di sini kayak berputar-putar ini ya. Masuk, keluar, ya, masuk diassign ke nim, lalu langsung dicetak. Nah, ini kita juga bisa bikin nimku sama dengan nim seperti ini. Kita bikin variabel lain. Kalau ini variabel ya, ini variabel untuk ngesign, ya, mendapatkan nilai, mendapatkan nim ini, lalu ini baru dicetak. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, adi. Ya, cetaknya kita lihat cetaknya berapa kali. Print yang pertama, ini ya. Ini print yang pertama, keluar adi. Lalu untuk print yang kedua ini ya, nim ya. Print nim ini ya, dari nim get nim. Ya, ini dapat yang ini. Lalu print yang ketiga, ya ini print yang ketiga, print get name, dia langsung, ya hasilnya ini. Lalu print yang keempat adi lagi, hasilnya ini. Ya, ini print yang keempat adi. Lalu print yang kelima, ya ini untuk lambda lagi ya, yang anonim lagi. Ini print yang kelima, dan print yang keenam untuk input. Nah, di sini mungkin ada pertanyaannya ya. Jelaskan apa perbedaan get nama nm dan nama lambda. Ya. Di sini Anda bisa coba lihat perbedaannya. Ya. Coba Anda lihat perbedaannya. Get nama nm. Ya. Get nama dia langsung cetak. Ya, dia langsung cetak
di dalam fungsi get nama. Sedangkan yang lambda print, ya, nama lambda ini sebetulnya sama juga ya. Ya, sama juga, tapi di sini dia menggunakan nama sebagai nama fungsinya. Ya, karena ini di sini anonim untuk pemanggilannya, ya di sini pakai anonim lambda, dan untuk pemanggilannya dia menggunakan nama. Jadi perbedaannya di sini pakai anonim, yang di sini kan tidak ya, karena di sini sebetulnya printnya sama-sama di dalam outputnya sama-sama. Lalu jelaskan perbedaan dari get name dan name lambda name. Nah, ini sebetulnya juga mirip kan? Ya, ini sama-sama return. Tapi di sini penamaannya dia menggunakan name untuk pemanggilan fungsinya. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya untuk get name. Ya, untuk get name ini kan sebetulnya sama nih. Ya, ini name. Ini juga manggilnya name kan. Name manggil ini. Yang ini name juga. Ini kalau tidak langsung di print juga tidak bisa. Ya. Ini misalnya ini tidak bisa di assign. Ya, karena proses assign-nya sudah ada di sini. Ya, yang lambda ini sudah ada proses assign-nya. Ya, perbedaannya ada proses assign langsung masuk ke variabel name. Nah, itu perbedaannya. Kalau di sini harus menggunakan assign di luar, atau di sini dia tidak perlu menggunakan assign, dia langsung print. Kalau di sini sudah ada assign-nya, dan assign-nya bisa digunakan untuk print yang ada di sini. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Lalu apakah output dari kode di atas tadi sudah ditampilkan ya? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu untuk kasus yang ketiga itu adalah meneruskan fungsi sebagai argumen untuk fungsi yang lain. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya. Fungsi jadikan kapital, jadikan kecil, lalu ada fungsi greet, dan ada fungsi main. Kalau fungsi main hanya manggil fungsi aja. Seperti biasa, coding ini kita copy, kita masukkan ke dalam notepad ya, kurang lebih seperti ini ya, kasus 3 ya, kita masukkan, kita lakukan indentasi ulang seperti biasa. Jadikan kapital, codingnya seperti ini, jadikan kecil, lalu di sini ada greet. Nah, ini sebetulnya garis besarnya ada di sini. Nah, kita bahas dulu dari fungsi main. Pada fungsi main, kita membuat variabel teks kita untuk mendapatkan inputan. Karena inputan ini pastinya berupa string. Ya. Teks kita input. Ya, berarti ini adalah string ya. Karena input itu adalah string. Nah, lalu yang berikutnya, di sini dia akan memanggil fungsi greet. Di sini ada jadikan kapital. Dia masuk ke function. Jadi jadikan kapital masuk ke function, teks kita masuk ke teks. Ya. Karena ini sebetulnya adalah jadikan kita, dalam kurung ini teks kita, maka function ini otomatis akan memanggil jadikan kapital. Otomatis akan memanggil jadikan kapital. Di sini ada fungsi string text to upper atau membuat hurufnya semuanya jadi kapital, di return kembali, dia masuk ke greeting, lalu di print. Ya, berarti coding ini, pemanggilan coding yang ini, line ini sudah selesai. Lalu line yang kedua adalah greet lagi, jadikan kecil. Jadikan kecil akan masuk ke function. Teks kita akan masuk ke teks. Greeting sama dengan function itu jadikan kecil, masuk yang ke sini, dan text ini akan masuk ke sini. Lalu return to text.lower. Ya, return text.lower. Maka tulisannya akan jadi kecil, masuk ke greeting kembali ya. Masuk ke greeting, lalu di print. Berarti bisa dilihat outputnya kira-kira ya, kalau di sini
ada pertanyaan dari fungsi grid, apakah pemanggilan parameter aktual dari fungsi jadikan kapital, ya, apakah itu diperbolehkan? Nah, ini ya, kita coba, kita jalankan saja dulu untuk codingnya. Ini untuk yang kasus 3. Nah, ini kita tulis saja I love you seperti ini ya. Kita copy apa outputnya. Ini hasilnya, inputnya seperti ini kan. Ini kita codingnya. Nah, ini inputnya. Lalu kalau ketika jadi huruf besar seperti ini, jadi huruf kecil seperti ini. Ya. Nah, ini otomatis sudah bisa menjawab pertanyaan 1. Ya. Pemanggilan parameter aktual dari fungsi jadikan kapital bisa, ya, diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan. Jadi jadikan kapital masuk ke function ini diperbolehkan, ya. Jadi ini menggantikan seperti ini. Nah, ini akan ada hubungannya dengan kasus yang keempat. Nanti kita lihat lagi. Nah, pada kasus yang keempat, ini adalah fungsi yang bisa mengembalikan fungsi yang lain di sini, tapi bukan rekursif. Nah, di sini kita lihat codingnya. Ya, kita lihat codingnya. Coding ini kita copy, ya, seperti biasa. Masukkan ke Notepad, ya. Masukkan ke Notepad. Ini hasilnya. Ya, agar cepat ya, sudah saya lakukan indentasi ulang. Nah, kita lihat codingnya, buat perkalian. Ya, buat perkalian, ini fungsi buat perkalian, inputannya A. Di dalam fungsi buat perkalian ada fungsi kalikan. Inputannya B. Lalu di sini ada return A kali B. Sedangkan di sini ada return kalikan. Ini namanya nested function. Ya. Pada bagian main program di sini ada kali 5 sama dengan buat perkalian 5. Ini namanya sengaja saya kasih nama kali 5 karena buat perkaliannya memang isinya 5. Kalau di sini 6 ya kali 6. Gitu ya. Bisa diganti. Jadi ini coba kita jalankan aja dulu biar tidak bingung. Kita lihat hasilnya. Yang kasus 4 hasilnya 50 ya, di sini ya. Ini kalau saya kali 6, saya bikin kali 6 seperti ini. Ini 6. Tidak masalah ya, karena ini variabel, boleh diganti-ganti. Nah, hasilnya 60. Nah, sekarang kita lihat ya, kita pahami dulu. Di sini kali 6 ini adalah sebuah variabel yang hasil assignment dari pemanggilan fungsi buat perkalian. Buat perkalian, dia akan memanggil fungsi buat perkalian, lalu dia akan return kalikan. Ya, return kalikan. Jadi dia akan kembali ke sini nilainya. Return kalikan. Lalu di sini ada kali 6. Kita panggil kali 6 jadi kalikan. Ini kan berarti return kalikan kan masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Berarti ini sama saja kalikan. Kalikan 10. Ya, dia akan memanggil lagi ke sini. Ya, memanggil lagi ke sini buat perkalian, kalikan yang ini ya, return A kali B. Yang tadi ini inputannya A adalah 6 dikalikan dengan B. Ya. Di sisi sini akan direturnkan maka hasilnya 60. Ini sama aja perkalian. Tapi ini bukan rekursif. Ini bukan rekursif karena tidak ada pemanggilan buat perkalian di sini. Di dalam ini tidak ada pemanggilan buat perkalian di sini. Nah, di sini ada contoh lain. Ya, di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan. Nanti untuk contoh pemanggilan yang main ini seperti ini ya. Pertanyaan, perhatikan bahwa kita membuat nested function. Nested function itu function di dalam function untuk mengembalikan inner function pada outer function.
Kemudian pada saat memanggil kali 5, apakah kali 5 merupakan variabel atau fungsi? Jika fungsi, lalu fungsi yang mana? Buat perkalian atau kalikan? Buat perkalian atau kalikan? Yang kali 5. Nah, Anda bisa jawab ya. Tadi sudah terjawab. Lalu yang kedua, coba buat fungsi pengurangan, rubah kode return A kali B menjadi A min B. Kemudian rubah inner function-nya menjadi kurangkan. Ya. Bagikan pengalaman codingmu, lalu contoh pemanggilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya akan berikan contoh. Nanti kalian bisa buat yang lain ya. Pembagian, lalu pangkat, lalu penjumlahan ya, nanti silakan Anda buat yang lain. Hasilnya nanti kalian masukkan di screenshot ya, screenshot hasil perkaliannya ini masukkan di forum ya, jadikan untuk absensi forum. Ini ya, kita bikin buat pengurangan, kita copy aja dari sini. Berarti kan sama kan? Ini tinggal ganti buat pengurangan. Ini kurangkan berarti. Ini seperti ini. Ini A min B. Seperti ini hasilnya. Kita coba jalankan. Ya. Kita coba jalankan. Hasilnya 5 ya. 5 dapat dari mana? Ini karena 10 itu jadi A dan 5 itu jadi B. Ya, jadinya 10 dikurangi 5. Nanti silakan kalian coba buat untuk pembagian, penjumlahan, pangkat, dan lain sebagainya. Ya, silakan nanti kalian buat. Kalian bisa gunakan untuk absensi hasil screenshot codingnya dan runningnya, screenshot masukkan di absensi forum. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, di sini ada kesimpulan. Sebetulnya di sini dalam matematika dan ilmu komputer, fungsi juga bisa diteruskan menjadi fungsi tingkat tinggi. Nah, ini yang disebut dengan istilah high order function. Fungsi tingkat tinggi adalah fungsi yang melakukan setidaknya salah satu dari berikut ini. Pertama, mengambil satu atau lebih fungsi dari sebagai argumen, yaitu parameter prosedural. Yang kedua, mengembalikan fungsi sebagai hasilnya. Jadi, yang kasus kedua dan kasus keempat adalah high order function. Semua fungsi lainnya pada dasarnya adalah fungsi order pertama. Ya. Di dalam matematika, fungsi tingkat tinggi juga sebagai operator atau fungsional. Operator diferensial dalam kalkulus adalah contoh umum. Karena memetakan fungsi keturunannya. Ya, hal itu juga merupakan fungsi. Pada praktikum ini, kita membuktikan bahwa bahasa pemrograman Python juga mendukung penggunaan fungsi tingkat tinggi. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca link yang ada di bawah ini. Untuk lebih jelasnya ya, agar bisa menjawab clear lebih dalam mengenai jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di praktikum ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat belajar.